Fakta sejarah membuktikan bahwa sebagian besar Presiden Republik Indonesia adalah kuda hitam. Bisa dibilang mereka adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Mereka berada di luar orbit pembicaraan tentang suksesi kepemimpinan Indonesia pada masanya masing-masing. Namun kemudian tiba-tiba dan tak disangka nama sang kuda hitam melejit ke permukaan. Jalan sejarah telah membuktikan bahwa sebagian besar Presiden Republik Indonesia menjemput takdirnya menjadi pemimpin Republik ini dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Mereka adalah kuda hitam yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan atau bahkan tidak diunggulkan. Nama-nama yang digadang-gadang sejak jauh-jauh hari kebanyakan tidak pernah berhasil menjadi presiden. Suka tidak suka, sejarah telah membuktikan hal itu. Bahkan ini telah terjadi sejak suksesi kepemimpinan Presiden Soekarno yang beralih kepada Jenderal Soeharto. Sebelum tahun 1965, nama Soeharto tidak muncul dalam prediksi-prediksi pengganti Soekarno. Orang-orang kuat yang kala itu dekat dengan Soekarno dan dianggap anak emas Soekarno diprediksi menjadi pengganti sang presiden. Nama-nama seperti Subandrio, Letnan Jenderal Ahmad Yani, dan Marsekal Madya Omar Dhani disebut-sebut sangat berpotensi. Nama Jenderal Nasution yang berseberangan dengan Soekarno pun juga disebut layak menjadi pengganti Soekarno. Nama Soeharto sama sekali tidak masuk dan tidak diperhitungkan kala itu. Namun kemudian sejarah membuktikan bahwa akhirnya Jenderal Soeharto lah yang menggantikan Soekarno menjadi presiden. Jika diperhatikan, setelah era Soekarno, hanya presiden ketiga dan presiden kelima yang tidak termasuk dalam kategori kuda hitam ini. Karena Habibie dan Megawati meraih suksesi kepemimpinan karena presiden sebelumnya mengundurkan diri. Presiden Abdurrahman Wahid adalah merupakan kuda hitam yang sebelumnya tidak diperhitungkan bisa menjadi presiden. Sebelum pemilu 1999, beberapa nama tokoh muncul ke permukaan, seperti Wiranto, Amin Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati, dan tentu saja Habibie sendiri yang saat itu masih menjabat presiden. Kemudian PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu tahun 1999 itu dengan persentase kemenangan sebesar 33%. Dengan suara signifikan dan kursi mayoritas di parlemen, tentu saja ini menjadi modal besar untuk menjadikan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden keempat Republik Indonesia. Namun, manuver-manuver poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di parlemen mengubur mimpi Megawati menjadi presiden. Poros Tengah berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden keempat Republik Indonesia dengan perolehan suara sebesar 373 suara dalam pemilihan presiden di MPR. Bahkan Gus Dur sendiri mengakui keterpilihannya menjadi presiden adalah hal yang tidak dipersiapkannya. Pada suatu kesempatan, Gus Dur pernah menyebut bahwa dirinya menjadi presiden dengan modal dengkul. Itu pun dengkul Amin Rais. Megawati sendiri kemudian harus puas dengan posisi wakil presiden. Kemudian hari, Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur yang dijatuhkan oleh kelompok yang mengusungnya sendiri. Sebelum pemilu tahun 2004 digelar, sudah bermunculan nama-nama yang digadang-gadang bakal menjadi RI 1 ke-6. Nama Megawati tentu saja masuk kembali menjadi andalan, mengingat dirinya adalah petahana pada saat itu. Selain nama Megawati, Amin Rais juga masih memiliki kepopuleran karena posisinya sebagai ketua MPR. Nama lain adalah Wiranto, sang panglima ABRI terakhir di zaman Soeharto. Kemudian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga cukup populer dalam berbagai polling, termasuk Yusril Iza Mahendra, ketua Partai Bulan Bintang. Namun ketika mendekati tahun pemilihan, nama Susilo Bambang Yudhoyono mencuat ke permukaan. Apalagi saat itu terjadi perang dingin antara Presiden Megawati dengan Menko Polhukamnya itu. Sejarah kemudian mencatat bahwa nama yang awalnya tidak diperhitungkan itu kemudian mencalon menjadi presiden pada pemilu 2004. Menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo ini sukses menaklukkan Megawati pada putaran kedua Pilpres dengan perolehan suara 60,62%. Dan SBY pun menjadi presiden menggantikan Megawati. Demikian juga dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Siapa yang menyangka jika orang yang bukan termasuk lingkar elit kekuasaan
bukan jenderal dan bukan keturunan pejabat, tiba-tiba muncul dan mendapat simpati rakyat. Kemunculannya ke pentas elit nasional diprakarsai oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo mengusung Jokowi dari Solo ke ibu kota untuk menjadi gubernur DKI pada tahun 2012. Kemungkinan ini adalah target antara bagi Prabowo. Target utamanya tentu saja Pilpres 2014. Dengan mengusung Jokowi, Prabowo berharap namanya akan semakin berkibar di pentas nasional menuju Pilpres 2014. Saat itu, beberapa nama memang digadang-gadang menjadi presiden ketujuh. Selain Prabowo, nama Wiranto dan Megawati juga masih santer disebut-sebut. Termasuk juga nama Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Tapi Prabowo kecele. Usahanya melambungkan nama lewat Jokowi malah melambungkan nama Jokowi sendiri. Dan akhirnya mereka berhadapan dalam pemilu 2014 itu. Dan si kuda hitam Joko Widodo berhasil menjadi presiden RI ketujuh. Lalu, siapakah kuda hitam dalam Pilpres 2024 nanti? Nama Jenderal Andika Perkasa, sang Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-21 ini tidaklah banyak digembar-gemborkan lembaga-lembaga survei. Suara-suara responden yang dikumpulkan lembaga-lembaga survei memposisikan nama Andika Perkasa pada posisi bawah. Bahkan ada yang tidak memasukkan namanya sama sekali. Tapi disitulah keberuntungan dan kelebihan Andika yang patut untuk diperhitungkan sebagai kuda hitam. Sebab layaknya permainan catur, langkah kuda itu memang sulit diprediksi. Sebelum Partai Nasdem memunculkan namanya bersama Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo, Andika bahkan jarang disebut-sebut oleh lembaga-lembaga survei. Setelah itu, barulah lembaga survei mulai ramai memasukkan namanya. Ada alasan yang menyebut bahwa nama Andika tidak dimasukkan dalam survei, salah satunya karena dia adalah tentara. Atau bisa jadi memang lembaga survei hanya terpaku pada nama-nama yang tersohor. Meski begitu, patut diakui bahwa peran Andika sebagai Panglima TNI terbukti baik dan berhasil. Beberapa pencapaian besar berhasil disuguhkan oleh sang Panglima. Latihan militer besar-besaran Garuda Shield, latihan gabungan yang digagas oleh TNI Angkatan Darat dan US Army secara bilateral sukses dilaksanakan. Panglima TNI bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John Aquilino meninjau pelaksanaan latihan puncak Combined Arms Live Fire Exercise atau latihan tembakan munisi tajam terintegrasi antar kecabangan Super Garuda Shield ke-16 tahun 2022 di Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat Batu Raja, Sumatera Selatan. So you're here. Hey, aloha. Aloha. I hear it's going great. Yeah. Kemudian, tugas pengamanan KTT G20 di Bali pada November 2022 juga ikut melambungkan nama Andika. Berbagai keputusan dan kebijakan Andika selama menjabat Panglima TNI terbilang tegas dan cerdas. Hal ini tentu saja menjadi perhitungan keberhasilannya memimpin TNI. Meski dalam beberapa hal keputusan dan kebijakannya itu memicu polemik. Namun Andika dengan lugas dapat menjawab berbagai polemik-polemik tersebut. Kecerdasan Andika tergambar dari wawancara Andi F. Noya dengan dirinya dalam program Kick Andy. Dengan sangat lugas dan santai, Andika mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam Andi Noya terkait berbagai polemik tentang dirinya. Peneliti utama LIPI bidang politik Hermawan Sulistyo pun mengakui dan menyebut bahwa Andika Perkasa sangat berpotensi menjadi kuda hitam pada Pilpres 2024. Ketika nama-nama yang saat ini santer di masyarakat mulai meredup dan masyarakat mulai jenuh, maka bintang Andika akan mulai bersinar. Usai menjabat Panglima TNI, Andika bisa leluasa bergerilya membangun kekuatan dan meningkatkan elektabilitasnya. Yang perlu diperhitungkan bagi lawan-lawan politiknya adalah fakta bahwa Andika Perkasa adalah seorang intelijen. Dia pernah menjadi Komandan Batalion Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dan juga pernah bertugas di Badan Intelijen Strategis TNI. Tentu saja ini adalah modal baginya untuk menyusun strategi ala intelijen yang out of the box. Selain itu, dirinya juga mumpuni dalam hal komunikasi. Perlu diingat, dia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dan tentu saja dia tahu bagaimana mengelola strategi komunikasi massa.
Ditambah lagi, posisinya sebagai tentara yang selama ini cenderung netral, dianggap bisa menjadi penengah dan bisa diterima oleh dua kubu yang hingga saat ini masih terus gontok-gontokan sejak Pilpres 2014. Dengan modal ini, apakah sosok Andika Perkasa akan mampu menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024? We never know. Tapi jika dia mampu menjadi kuda hitam, maka kemungkinannya menjadi presiden semakin besar.